Berawal dari semangat yang sangat kuat untuk turut dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia, serta pentingnya keseimbangan antara penguasaan ilmu, pengetahuan, dan kemajuan teknologi dengan iman dan takwa, pada tahun 1997 dibentuklah sebuah yayasan pendidikan Islam yang diprakarsai oleh Haji Ahmad Sutarto Hadiwinoto, Haji Imam Syafi'i S.E., MM Hum, Haji Suwanto S.E., MM, Haji Subaidi Maksum, MBA, Haji Fadoli, Haji Abdullah Ubaid, Profesor Dr. Haji Marwoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini, kami ingin mengemukakan mengapa saya sekarang ini mempunyai sekolah yang namanya Sekolah Al-Azhar. Kami sangat tertarik dan sangat mempunyai keinginan yang besar untuk mendirikan sekolah Islam atau sekolah yang berlatar belakang Islam, tetapi pada umumnya kualitasnya masih sangat jauh dari harapan kita semua. Mula pertama kami mendirikan sekolah ini adalah gedungnya adalah di Jalan Puspo Giwang, berjajar dengan Masjid Jami Hudaloh. Pada waktu itu kami hanya mendirikan TK, dan mulai hari itulah Yayasan Pendidikan Al-Fikri bertujuan untuk mendirikan sekolah Al-Azhar dan bekerjasama dengan Sekolah Al-Azhar Pusat. Dikandung maksud untuk mendirikan sekolah yang berkualitas sesuai dengan idaman masyarakat, terutama umat Islam di Kota Semarang pada umumnya. Pada waktu itu kami dirikan KB, TK, dan SD. Sampai sekarang ini tempatnya adalah di Jalan W.R. Supratman, Kavling 31-32. Permulaan SD di Jalan Puspo Giwang 2001. Di samping itu tahun 2010 kami telah mendirikan SMP Al-Azhar 23 yang beralamat di Jalan Sri Kuncoro Gang 3 nomor 5. Sampai sekarang sudah memiliki siswa kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya kita juga sudah merencanakan dan sudah memiliki tanah sudah sejumlah 2 hektar yang nantinya akan kita kembangkan untuk mendirikan sekolah tingkat atas Al-Azhar, yaitu berlokasi di BSB. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Yayasan Pendidikan Islam tersebut diberi nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Fikri, disingkat YPIAF. Tujuannya adalah untuk menjadikan generasi muda bangsa untuk menjadi cendekiawan muslim yang takwa, berakhlak mulia, beramal soleh, sehat jasmani rohani, cerdas, terampil, percaya diri, dan bertanggung jawab, serta diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa dan umat. Sebagai tindak lanjut kerjasama ini, dibuktikan dengan dibukanya pendidikan prasekolah, yaitu TK Islam Al-Azhar pada tahun pelajaran 1997-1998, yang kemudian menjadi TK Islam Al-Azhar 22. Animo masyarakat mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas bagi putra-putrinya ternyata cukup tinggi. Setelah 2 tahun berdirinya TK Islam Al-Azhar, animo masyarakat tersebut tidak hanya untuk jenjang TK, namun juga kelompok bermain untuk usia 2 hingga 3 tahun. Kemudian YPI Al-Fikri membuka KB Islam Al-Azhar 22 tahun pelajaran 2000-2001. KB TK Islam Al-Azhar 22 Semarang merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan pada pendidikan Al-Akhlaqul Karimah, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum merupakan suatu program yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan pengalaman belajar. Semakin banyak pengalaman belajar yang diperoleh, semakin banyak pula pengetahuan dan keterampilan yang akan dikuasai. Program kurikuler yang terdiri dari program pembentukan Al-Akhlaqul Karimah, tujuannya mempersiapkan anak sedini mungkin untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai agama Islam dan Pancasila. Program pengembangan kemampuan dasar, tujuannya mengembangkan kesehatan jasmani,
kemampuan beribadah, serta keterampilan motorik halus dan kasar secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimiliki anak secara individu. Kedua program tersebut disajikan secara tematik dengan berbagai teknik dan menggunakan media-media yang memungkinkan anak-anak belajar dengan menggunakan seluruh panca inderanya, sehingga materi pembelajaran tidak hanya dikuasai secara verbal, tetapi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2 tahun berikutnya, di mana anak-anak TKB sudah bersiap-siap untuk masuk sekolah dasar, terbersitlah keinginan dari pihak yayasan didukung oleh permintaan jamiah sekolah untuk mendirikan sekolah dasar yang mampu menampung lulusan KBTK Islam Al-Azhar 22 ini. Maka pada tahun 2001, berdirilah SD Islam Al-Azhar 25 Semarang yang menempati Aula Serbaguna Hajah Retno Wahyuningsih, sebuah aula yang didirikan oleh Bapak Sutarto Hadiwinoto untuk mengenang almarhumah istri tercinta. Pada waktu itu pula, berpindahlah KBTK Islam Al-Azhar 22 Semarang di lokasi yang sama bersebelahan dengan SD Islam Al-Azhar 25 Semarang, masih dalam satu areal rumah Bapak Sutarto Hadiwinoto. Tepat pada tahun 2001-2002, kegiatan belajar mengajar SD Islam Al-Azhar 25 Semarang sudah dapat dilaksanakan di gedung baru 2 lantai dengan fasilitas dan ruang-ruang kelas full AC yang nyaman untuk belajar. Pada perkembangannya animo masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke SD Islam Al-Azhar 25 Semarang terus meningkat. Prestasi yang diperoleh antara lain: mulai tahun 2004-2005, SD Islam Al-Azhar 25 Semarang membatasi jumlah murid per kelas maksimal hanya 30 murid dengan bimbingan 2 guru di masing-masing kelas, khusus kelas 1 dan 2. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya bersekolah di Al-Azhar dari mulai TK, SD, dan sekarang SMP. Alasan saya sebagai orang tua jelas bahwa anak-anak harus memiliki sebuah kultur pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Dan saya menetapkan Al-Azhar sebagai alternatif yang kemudian menjadi keputusan hingga saat ini. Tentu di dalam proses perjalanannya tidak ada pendidikan yang sepenuhnya memuaskan. Tetapi saya setidaknya masih mempercayai institusi bernama Al-Azhar ini untuk anak-anak saya hingga saat ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, perubahan-perubahan perilaku dari anak-anak saya yang bersekolah di Al-Azhar ini memang terlihat bekas-bekasnya. Dan bekas-bekas itu jauh lebih fundamental ketimbang bapaknya sendiri yang menasihati. Maka melihat nilai ini, saya ingin menitipkan anak-anak saya di institusi ini untuk lebih meramu secara lebih optimal apa-apa yang sudah berbekas di dalam diri anak-anak saya itu. Pertama, tentu sekolah itu memiliki beban-beban intelektual. Tetapi khusus untuk Al-Azhar, ada beban di luar intelektual yang kemudian harus diambilnya, dan untuk itulah saya berkeputusan menyekolahkan anak-anak di Al-Azhar itu. Beban itu bernama, setelah post intelektual itu, ada yang namanya beban emosional. Terjemahan beban emosional itu, Al-Azhar harus sukses, dan ini saya sudah melihat jejaknya juga. Segala sesuatu yang berwatak emosional, guru-guru harus memiliki kedekatan kepada murid-muridnya seperti anak-anaknya kepada bapaknya. Saya senang sekali ketika suatu saat ada guru Al-Azhar yang pindah dan seluruh kelas itu murung karena meratapi guru yang pindah. Sama-sama pindah di Al-Azhar juga, tetapi anak-anak kami kehilangan guru tersebut. Itu emosional. Nah, kenapa orang ini menjadi emosional? Saya terus melacak. Ternyata guru ini juga sangat spiritual.
Jadi Al-Azhar harus menunaikan tugas berikutnya. Setelah beban emosional, ada beban spiritual. Guru tadi itu kenapa mempesona anak-anak? Karena setiap malam ternyata bertahajud untuk mendoakan anak-anaknya. Saya titip ketiganya ini. Kalau urusan beban intelektual harus, karena sekolah disitulah sebetulnya mandat terbesarnya. Al-Azhar harus memiliki kelulusan di tingkat emosional dan pasti harus spiritual. Dan saya percaya mandat ini akan diluluskan dengan baik oleh institusi bernama Al-Azhar, tempat saya menitipkan anak-anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tantangan ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan, namun banyak pula prestasi yang berhasil diraih atas kesungguhan mengatasi tantangan tersebut. Semuanya ini merupakan sunatullah. Penggabungan kurikulum Diknas dan kurikulum Al-Azhar menyebabkan kegiatan sehari-hari berbeda dengan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap hari meliputi 1. Ikrar bersama. Ikrar bersama ini dilaksanakan setiap pagi. Ikrar ini dipimpin oleh seorang murid dan diikuti oleh seluruh murid yang dibacakan dalam bahasa Arab dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. 2. Tadarus. Sebelum murid masuk kelas dibiasakan menghafal Al-Quran untuk surat-surat pendek dan doa-doa harian, baik secara bersama-sama, kemudian diulang di kelas sebelum pelajaran dimulai. Kebiasaan ini diharapkan para murid sudah hafal Al-Quran juz ke-30. Ketiga, infak harian. Besar kecilnya infak harian tidak ditentukan sesuai keikhlasan masing-masing. Keempat, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilakukan sampai dengan jam 2 siang yang diselingi dengan 2 kali istirahat masing-masing 15 menit. 5. Sholat duhur berjamaah. Setelah istirahat kedua, para murid melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid untuk putra maupun di aula untuk putri. 6. Kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang pengetahuan, seni, dan olahraga. Prestasi yang diperoleh antara lain: Yayasan Pendidikan Islam YPI Al-Fikri bekerja sama dengan YPI Al-Azhar Jakarta ditandai dengan berdirinya KBTK Islam Al-Azhar 22 pada tahun 1997 dan SD Islam Al-Azhar 25 pada tahun 2001, menawarkan satu konsep pendidikan Islam yang jelas dengan konsep pendidikan modern yang mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi globalisasi. Dengan berubahnya keinginan masyarakat terhadap konsep pendidikan di masa yang akan datang, kita dituntut untuk mengadakan penyesuaian untuk menyusun suatu produk pendidikan modern sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam yang memang telah menjadi unggulan dari konsep pendidikan Al-Azhar. Sebagai yayasan yang mengkhususkan pelayanan untuk mengupayakan pendidikan lanjut untuk jenjang pendidikan sebelumnya, adapun pendidikan lanjut yang akan diupayakan oleh YPI Al-Fikri adalah SMP Al-Azhar Semarang. Sampai saat ini SD Islam Al-Azhar 25 Semarang sudah meluluskan 5 angkatan. Jumlah lulusan untuk tahun 2010 hingga 2011 sekitar 120 anak. Potensi tersebut dapat dijadikan modal untuk menampung mereka pada pendidikan lanjut yang mempunyai visi dan misi yang sama. YPI Al-Fikri Semarang dalam menyelenggarakan pendidikan lanjut ini tetap berkolaborasi dengan YPI Al-Azhar Jakarta dengan tanggung jawab masing-masing. Operasional pertama SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang pada tahun pembelajaran 2010-2011 menjadi satu dengan KBTK dan SD Islam Al-Azhar di Jalan WR Supratman, Kafling 31 hingga 32 Semarang. Selanjutnya mulai tahun 2011 hingga 2012, SMP Al-Azhar Semarang menempati gedung baru di Jalan Sri Kuncoro 3 nomor 5 sebagai wujud kerjasama kemitraan antara YPI Al-Fikri dan YPI Al-Azhar Jakarta ditandatangani MOU pada tanggal 28 Februari 2010
sekaligus menandai berdirinya SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang di bawah bimbingan YPI Al-Azhar, Jakarta. Dalam rangka menjaga mutu pendidikan Al-Azhar, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap mutu tenaga akademik maupun non-akademik. Hal ini dilakukan mulai proses rekrutmen pegawai, pembinaan, dan pengembangan profesi, penilaian kerja, sampai kepada kesejahteraan. Seorang pegawai SMP Islam Al-Azhar 23 Semarang, baik guru maupun karyawan, di samping secara mutlak harus menguasai bidangnya masing-masing, sehat jasmani dan rohani, juga haruslah seorang muslim yang taat, serta mampu membaca Al-Quran. Dimaksudkan agar dapat bekerja dengan baik dan menjadi contoh dan teladan baik di lingkungan